Nah, pendengar sering dari FM Bali, seperti janji saya tadi bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang, mengobrol santai seputar pengolahan sampah di Klungkung, dan juga ada juga beberapa informasi penting tentang bahaya sampah, pendengar Serina di FM Bali. Nah, sampah merupakan permasalahan lingkungan hidup yang serius gitu ya. Penanganan sampah secara konvensional belum dapat mengendalikan sampah yang ada. Nah, imbasnya sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, mulai dari penyebaran penyakit, polusi bau dari sampah busuk, pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai, dan merembesnya air lindi dari tempat pembuangan akhir atau TPA ke pemukiman dan sumber air penduduk, hingga pencemaran udara akibat pembakaran sampah. Nah, jika dulu konsep penanganan sampah adalah kumpul, angkut, buang, dan konsep tersebut tidak efektif untuk zaman sekarang di mana perkembangan industri dan teknologi yang membawa dampak negatif sehingga menambah volume dan karakteristik sampah yang beragam, pendengar Serinadi. Nah, di tengah kegalauan bagaimana sih menangani permasalahan sampah ini, muncullah konsep baru nih sekarang, pendengar Serinadi, yang kita kenal dengan 3R, yaitu reduce atau pembatasan, reuse penggunaan kembali, dan recycle pendauran ulang. Nah, jika membicarakan pengelolaan sampah secara nasional tentu skalanya besar banget ya, pendengar. Nah, gimana kalau kita berbicara tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung? Tentu saya tidak sendiri loh, pendengar Serinadi. Sebagai narasumber kita pagi ini sudah hadir Bapak Ketut Suatnyana. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sinta. Oh, kok Mbak Sinta? Oh, dibalik ya Mbak Santi. Oh, iya, makasih. Sehat Pak? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Hari ini kita akan ngobrol santai ya Pak ya. Baik. Tentang penanganan sampah di Klungkung sudahkah membaik gitu, dan juga Bapak ada sedikit tips untuk bahaya sampah gitu ya Bapak. Baik, terima kasih. Jadi tentang konsep penanganan sampah dulu deh di Klungkung, pendengar Serinadi FM Bali. Kalau kita tahu yang dulu ya Pak ya, dengan konsep dulu kumpul, angkut, buang. Nah, sekarang kan beda lagi nih. Gimana Pak? Boleh nggak diceritain dulu dari awal? Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi pendengar radio Serinadi dimanapun berada, saya di studio bersama Mbak Santi bercerita, berbagi tentang bagaimana kita bersama-sama mengelola sampah sehingga sampah itu tidak memberikan dampak yang negatif untuk kita. Jadi Kabupaten Klungkung dari tahun 2017 sudah mengelola sampah dengan cara Kabupaten Klungkung itu sendiri, di mana pengelolaan itu dimulai dari adanya masalah sampah yang disampaikan oleh Mbak Santi tadi. Jadi kumpul, angkut, buang. Dibuang itulah sampah menjadi masalah. Jadi sampah meluber, menumpuk tanpa diapa-apakan. Maka timbul beberapa protes dari masyarakat Kabupaten Klungkung. Nah, dari protes itulah muncul ide yang namanya inovasi TOS. Jadi tempat olah sampah setempat. Jadi dari TOS itu muncul penanganan berbagai yang kita lakukan di Kabupaten Klungkung, sehingga sampai hari ini di 2019 kita sudah membuat yang namanya TOS Center, Karangdadi. Kenapa Pak? Dari awal mulanya kan sudah diceritakan di pendengar Serinadi bahwa banyak masalah ketika di TPA Sentik, terus juga sudah meluber ya. Iya, overload istilahnya. Iya. Terus juga banyak masalah, ada pokoknya kebakaran lah Pak, asapnya juga menyebar ke penduduk gitu ya, rumah penduduk. Nah, didirikanlah TOS Center. Kenapa harus ada tempat khusus gitu TOS Center ini gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Santi. Jadi Klungkung dengan masalah seperti itu, jadi adanya kebakaran, lalat, lindi, bau dan sebagainya, maka jadi Klungkung membuat yang namanya TOS bermula dari kecil-kecilan, yaitu di IPLT Levang. Nah, kemudian dengan ditutupnya TPA, TPA Sente ya, TPA Sente itu ditutup menjadi tempat pengolahan sampah setempat. Jadi di 31 Desember kemarin, maka tanggal 1 di sana ada yang namanya pengolahan sampah. Jadi TOS
Gema Santi di Sente. Di Sente. Jadi semua karyawan TPA berubah menjadi karyawan TOS. TOS Gema Santi. Iya, TOS Gema Santi. Oh, berarti yang di Sente itu masih ada Pak, tapi diganti. Iya. Artinya direvitalisasi lah Pak ya. Revitalisasi. Jadi tidak lagi sebagai TPA, yang begitu angkut, buang, tampung di situ. Tapi diolah. Jadi pertama kali kita mengolah sampah organik menjadi energi baru terbarukan, yaitu menjadi pellet. Jadi pellet ini dipergunakan untuk menghidupkan gasifier sebagai listrik. Jadi itu. Nah, kecil-kecilan di sana, maka dengan inovasi yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung 2018 di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Nyoman Swirte dan Bapak Wakil Bupati Bapak Made Kaste, maka Klungkung mendapatkan top 40. Top 40. Top 40 dari TOS itu sendiri. Nah, jadi top 40 itu dari itu kita mendapatkan DID sebanyak 4,5 miliar. DID itu apa Pak? Jadi dana insentif daerah dari inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Klungkung di bawah kepemimpinan Pak Nyoman Swirte. Jadi dengan demikian kita mendirikan yang namanya TOS Center di Karangdadi pada tahun 2019. 2019. Iya. Nah di sana kita bermula mengelola sampah organik menjadi pellet. Nah, kemudian berubah lagi inovasinya menjadi pellet, kemudian menjadi pupuk. Jadi itu. Jadi karena pellet yang kita hasilkan terlalu banyak, jadi daya tampungnya, maka kita inovasi lagi dengan membuat pupuk. Nah, pupuk yang kita hasilkan di TOS Center Gema Santi itu, Karangdadi itu, jadi ada pupuk curah, ada pupuk osaki, dan ada pupuk black gold. Oh, black gold. Apa Pak bedanya 3 pupuk ini nih yang dihasilkan? Dari proses dan bahan baku yang dipakai. Kalau pupuk curah itu hasil proses piemisasi untuk pembuatan pelet. Dalam waktu 2 minggu kita piemisasi, kemudian kita cacah dan diayak menjadi pupuk. Pupuk itu namanya pupuk curah. Ya, jadi pupuk curah ini kemungkinan masih kurang optimal dalam penggunaannya. Mengapa? Karena ada beberapa gulma yang masih tumbuh. Ya, kemudian ada inovasi baru yaitu pupuk osaki. Ya, jadi itu memang kita belajar ke Jepang, jadi ke osaki. Nah, dari sana kita membuat pupuk di mana pupuk itu sampah organik itu dimasukkan ke dalam sel osaki selama 3 bulan. Dari selama 3 bulan itu kemudian diaduk, disiram. Nah, kemudian kita cacah. Setelah kita panen 3 bulan itu kita cacah, kita ayak. Namanya pupuk osaki. Pupuk osaki. Berarti prosesnya lebih banyak. Iya, lebih lama. Ya, jadi proses fermentasinya itu sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius sehingga gulma jadi yang mengganggu tanaman itu sudah mati. Jadi cukup untuk itu. Nah, jika pupuk osaki itu kita tambah dengan tinja, jadi lumpur tinja yang kecil, hasil yang kering, hasil daripada proses IPLT levang, maka pupuk itu namanya black gold. Dan ini sudah digunakan oleh para petani kita. Berarti jadi itu. Iya, jadi sudah diproduksi pupuknya sudah juga digunakan oleh petani di Klungkung. Iya, jadi petani kita. Jadi melalui Dinas Pertanian. Nah, di samping itu juga pupuk ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung, yaitu untuk kantor, jadi dinas, kemudian di desa-desa, jadi kantor-kantor kepala desa juga memanfaatkan pupuk-pupuk itu. Nah, itu jadi pupuk itu diambil secara gratis. Sehingga pemerintah Kabupaten Klungkung tidak lagi menganggarkan untuk tanaman hiasnya untuk membeli pupuk. Bahkan sekarang kita sudah bisa subsidi dengan tanaman hias yang ada di kantor-kantor. Jadi contohnya yang di kantor bupati itu, jadi tanaman hiasnya itu berasal dari demplot kita yang ada di TOS Center. Karena di TOS Center ada tempat pembibitan. Itu Mbak Santi. Wow, ternyata jauh juga ya dampaknya ya Pak ya. Iya.
Tentang produksi yang tadi, produksi pupuk ya Pak ya. Kalau dari pertama di TPA Gemasanti, bukan Iya. TOS Gemasanti. Iya. Banyak banget tuh Pak. Iya. Volume sampah yang diterima. Wah, luar biasa. Jadi untuk di kita sekarang di kota, khususnya di TOS Center, TOS Center Karangdadi itu bisa mencapai 54 ton per hari. 54 ton per kira-kira hari. Berapa ya? Itu sekitar 54. 27 truk. Wah, 54.000 kilo ya. Iya, jadi itu Per hari tonasenya, ya itu tonasenya. Jadi itu per hari. Di mana aja Pak? Dari Klungkung kota aja kah? Atau gimana? Ya itu dari yang pertama dari Kelungkung Kota, 6 kelurahan, kemudian ada 3 pasar. 3 pasar. Jadi pasar Semarapura, pasar Galiran, dan pasar Kusambe. Ditambah dengan desa Kusambe. Desa Kusambe. Ya, desa sebagai tempat ya di TOS tempatnya sekarang itu TOS Center itu sendiri. 57. Terus untuk desa-desa lain gimana nih Pak pengelolaan sampahnya? Kan ini baru di kota aja nih. Iya, betul. 57 ton. Betul. Nggak kebayang banyaknya gitu kan. Jadi ya itu. Nah, gimana untuk mengatasi sampah di desa-desa lain di daerah Klungkung daratan dulu deh Pak? baik. Jadi kalau di desa-desa sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 47 2019, jadi pengelolaan sampah di atau berbasis sumber. Kita Kabupaten Klungkung juga sudah mempunyai yang namanya TOS Desa. Di periode yang kedua Bapak Bupati Klungkung bersama Pak Wakil Bupati, jadi mencanangkan 100% TOS Desa. Maka dengan itu kebijakan Bapak Bupati mengalokasikan dana desanya itu hanya 2. Yang pertama adalah untuk pengentaskan kemiskinan, yang kedua adalah untuk mengelola sampah. Nah, sampai sekarang kita terus mendorong desa-desa agar menangani sampahnya sendiri. Jadi dengan demikian sampah itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 7 2014, sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya benar. Tapi keren ya. Kalau dulu sampah pengelolaan sampah agak kurang maksimal ya Pak ya, dengan konsep yang dulu nih. Jadi bukan kurang maksimal karena pada saat itu jadi TPA masih cukup untuk menampung. Ya, jadi masih bisa menampung. Kemudian yang di TPA Sente maupun Biaung maupun yang ada di Jungut Batu itu sendiri masih cukup bisa menampung, sama seperti di daerah lain. Tetapi lama-kelamaan karena lokasinya tetap, sedangkan volume sampah terus bertambah, maka jadilah masalah. Dari masalah ini ada beberapa inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah membuat yang namanya TOS. Jadi inovasi TOS. Iya, kembali ke pengelolaan sampah di masing-masing desa yang sekarang sudah mandiri gitu ya Pak ya. Jadi masing-masing desa sudah punya TOS tersendiri. Gimana Pak untuk kreasi masyarakat di masing-masing desa? Apakah kan kita istilah mengubah sebuah lifestyle gitu ya Pak ya, yang dimana kita ada sampah ya tinggal buang aja gitu, entahlah itu ke kali, entahlah itu ke mana itu ya, ke Tegal istilahnya kalau orang Bali gitu kan. Sekarang harus dipilah dulu, dikelola dulu, ya nanti desa lah masing-masing udah punya tanggung jawab. Gimana tuh reaksi masyarakat? Baik Mas Santi, jadi dengan adanya TOS desa, maka tidak hanya di desa, di kota pun kita mengajak seluruh masyarakat untuk memilah sampahnya menjadi 3, yaitu yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga residu. Ya, jadi karena residu inilah yang kita tampung di TPA. Jadi itu. Nah, di desa juga begitu. Jadi diharapkan masyarakat seluruh Kabupaten Klungkung untuk memilah sampahnya sebagai implementasi dari Pergub 47 2019 dan Perda 7 2014 Kabupaten Klungkung. Jadi diharapkan masyarakat mampu. Nah, tentunya ada masalah, yaitu yang dari biasa seperti yang dilakukan sebelumnya, kita harus lakukan namanya ubah laku. Iya, jadi perilaku masyarakat. Jadi kita di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tenaga yang namanya tenaga penyuluh
Tenaga penyuluh. Iya, Oke. akan mendampingi TOS desa untuk pembinaan kepada masyarakatnya, terutama dalam pemilahan. Pemilahan Ya, sampah. itu. Oke, iya. Yang sekarang, yang dulunya hanya ada tenaga untuk pemungut sampah, sekarang ada penyuluhnya. Iya, Oke, jadi itu. ini untuk membimbing, mendampingi masyarakat yang ada di desa-desa untuk mengolah atau ya biar ada tanggung jawab untuk mengolah sampah ya Iya, sendiri. pemilahan sampah Pemilahan itu. sampah. Jadi masyarakat dari rumah tangga kita harapkan jadi seluruh penghasil sampah seperti rumah tangga, Iya. pasar, kemudian toko-toko, kemudian sekolah dan yang lain-lain, kita harapkan untuk memilah sampahnya. Tentunya ada masalah. Jadi dulunya hanya biasa tampung satu tempat sampah, satu Iya, tong sampah. satu. Sekarang sudah menyiapkan minimal dua, yaitu organik dan anorganik. Jadi di seluruh Kabupaten Kelungkung kita harapkan ada hari, yaitu hari organik dan hari anorganik. Hari organik itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adalah hari untuk membuang sampah organik. Sedangkan hari Senin dan Jumat hari untuk membuang sampah-sampah anorganik itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak rugi mengumpulkan, setelah dikumpulkan diangkut sekalian nanti dicampur lagi. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau kita di Kabupaten Kelungkung, terutama di masyarakat perkotaan, jika masyarakat atau rumah tangga tidak mengeluarkan sampah sesuai dengan jadwal, maka kita tidak akan angkut. Jadi minta maaf kepada seluruh masyarakat jika ada masyarakat yang sampahnya tidak diangkut. Tentunya yang pertama sampahnya tidak dipilah, yang kedua salah bawa sampah. Oke, jadi itu konsekuensinya pendengar Sering Radio FM Bali, terutama yang di perkotaan gitu ya. Mungkin yang di desa juga mungkin beda aturannya kali Pak ya? Iya, kita harapkan sama. Kita harapkan sama, yaitu. Nah, kalau di desa ini lebih mudah lagi sesungguhnya, karena di desa itu kan masih banyak ada telajakan, masih banyak ada tegalan. Jadi sampah-sampah organik itu sebaiknya diselesaikan di rumah, yaitu dengan cara membawa ke tegalan sebagai pupuk atau dibuatkan lubang. Nah, setelah itu di sampah-sampah anorganiknya baru kita angkut, dibawa ke TOS desa itu sendiri atau di bank sampah yang ada di desa. Nah, di kota juga demikian, dengan adanya luas kebun ataupun areal halaman-halaman rumah yang begitu terbatas, maka kita juga mengharapkan masyarakat membuat yang namanya bank daus. Lubang daur ulang sampah organik gitu. Jadi sampah-sampah organik ditampung dalam lubang yang ukurannya kurang lebih 1 meter kali 1 meter, ditutup dengan baik, jangan sampai ya ada anak-anak nanti bisa jatuh ke lubang itu sendiri, ataupun hewan piaraan bisa masuk ke lubang itu sendiri. Di samping secara estetis ya tidak indah jika dibiarkan. Tuh. Berarti banyak sekali pendengar Sering Radio FM Bali inovasi-inovasi untuk menangani permasalahan sampah. Tapi nanti kita akan lanjut lagi pendengar, seperti apa. Kita akan jeda dulu setelah beberapa lagu dulu ya pendengar Sering Radio. Kok sampahnya dibakar sih? Loh, emang salah? Ya salah lah, bakar sampah justru bikin polusi udara. Dibakar salah, dibuang nggak boleh. Terus gimana dong? Untuk sampah anorganik bisa dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah di Banjar atau desa masing-masing. Kalau untuk sampah organik bisa didaur ulang menjadi kompos. Emang bisa? Caranya? Gampang, kan ada inovasi Bank Daus. Hah? Bang Daus? Bang Daus siapa itu? Bank Daus, maksudnya lubang daur ulang sampah yang dibuat di setiap pekarangan atau belakang rumah. Caranya, buat lubang berdiameter minimal 1 meter dengan penutup yang rapat. Pastikan permukaan lubang daur ulang sampah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya untuk mencegah air hujan masuk ke dalam lubang. Penuhi lubang pertama dengan sampah 100% organik. Setelah lubang pertama penuh, buat lubang kedua untuk diisi sampah berikutnya.
Jangan lupa untuk mengecek di dalam lubang agar tetap dalam kondisi lembab. Apabila masih dirasa kering, bisa disiram air tipis-tipis. Dalam 6 hingga 12 bulan, pupuk kompos sudah siap dipanen untuk memupuk tanaman. Jumlah lubang bisa dibuat sesuai kebutuhan ya. Yes, Bang Daus solusinya. Untuk masyarakat Kelungkung, yuk cintai lingkungan dengan inovasi Bang Daus atau lubang daur ulang sampah. Mari jaga lingkungan skala niskala. Salam Gema Santi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kelungkung bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. 99,7 Serinadi FM bersama Serinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Itu dia informasi iklan Bang Daus ya pendengar Serinadi, buat pendengar Serinadi, karena kebetulan kita sedang membahas tentang bagaimana pengolahan sampah di Kelungkung gitu ya pendengar. Oke, kita akan lanjut lagi pendengar Serinadi, tapi sebelumnya mau menyapa dulu buat pendengar Serinadi yang sedang menyaksikan kita langsung di facebook.com/radio Serinadi FM. Selamat pagi dan selamat menyaksikan gitu ya pendengar. Kita akan lanjut lagi bersama Bapak Ketut Suatnya nih ya Pak ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perubahan perilaku gitu ya, dari yang pengolahan sampah dulu sampai yang sekarang. Adakah perbedaan perilaku nih Pak atau cara pengolahan sampah antara warga atau masyarakat di desa atau di kota? Ada nggak perbedaannya? Sebenarnya sih seharusnya di desa itu lebih gampang. Lebih gampang. Namun kenyataannya itu sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Jadi di kota untuk ketaatan masyarakatnya memilah sampah itu udah sampai ke 80%. Wah, 80%. Itu jadi luar biasa. Untuk itu saya mengapresiasi pendengar radio Serinadi FM 99,7 FM dimanapun berada yang sudah melakukan pemilahan. Terima kasih. Kemudian masyarakat Kabupaten Kelungkung juga saya berikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa yang sudah bersama-sama pemerintah Kabupaten Kelungkung untuk mengelola sampahnya masing-masing. Oke, berarti yang lebih disiplin berarti yang di perkotaan ya Pak ya? Jadi untuk sementara karena kita pusdatanya yang di perkotaan ya, tetapi ada beberapa desa yang sudah melakukan pemilahan sampah bahkan lebih bagus daripada di kota, tetapi kan tidak semuanya. Jadi untuk itu kepada desa-desa yang sudah melakukan pemilahan, pengolahan sampah dengan mandiri, saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung memberikan apresiasi dan penghargaan. Yuk kita bersama-sama tangani sampah kita, kelola sampah kita sehingga desa kita menjadi lebih baik, lebih bagus, indah sesuai dengan harapan. Iya benar, karena di mana-mana juga permasalahan sampah itu yang paling disoroti gitu ya pendengar Serinadi FM Bali. Kalau misalnya di awal-awal nih Pak kita terapin aturan, agak susah gitu kan merubah lifestyle gitu ya. Iya. Tingkat kedisiplinan di awal-awal pasti agak susah gitu ya Pak ya. Nah, inilah perlu komitmen. Jadi perlu komitmen kita. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup terus menerus. Jadi melakukan inovasi, melakukan informasi. Jadi mengingatkan seluruh masyarakat agar bersama-sama. Jadi itu memang luar biasa. Jadi setiap pagi kita keliling di kota, kemudian di desa-desa juga sudah bekerja sama dengan Inkom. Jadi kita adakan sosialisasi tentang bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar, sehingga apa yang kita harapkan, jadi desa kita menjadi bersih, kota kita menjadi bersih, dan kita jadi sehat. Jadi itulah harapan kita. Namun kita menyadari yang namanya mengelola sampah adalah jadi masalah. Jadi sampah adalah masalah buat kita. Jadi mari kita kurangi masalah itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Sehingga kita di TOS Center itu sekarang sudah mempunyai suatu inovasi baru lagi, yaitu tentang jadi sampah anorganik itu kita kerjasamakan, yang bisa didaur ulang kita kerjasamakan dengan APSI,
Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Jadi dengan kerjasama ini maka sampah, timbunan-timbunan sampah anorganik itu bisa kita kurangi. Jadi bahkan sampai styrofoam jadi bisa dimanfaatkan, plastik kresek dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan di daur ulang. Jadi kita ajak seluruh masyarakat, ayo bersama-sama jika ada masalah tentang pengumpulan sampah-sampah anorganik itu, jadi hubungi kami akan membantu untuk mencarikan solusinya. Oke, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana gimana pengolahan atau pemanfaatan sampah-sampah yang anorganik itu, gimana kerjasamanya dengan APSI gitu, di sampahnya digimanain sih Pak? Iya, jadi kita tidak langsung ke pengolahan, jadi di daur ulang tidak. Kita hanya melakukan satu pemilahan yang lebih bersih lagi, mengelompokkan dari sampah anorganik itu, yang botol kita kelompokkan, kemudian yang plastik kita kelompokkan, yang lain itu kita kelompokkan. Ada 41 kelompok sampah anorganik yang bisa diambil oleh APSI itu sendiri. Jadi sampai sekarang kita karena ada kerjasama seperti itu dan sampah adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Maka di TOS Center Dinas Lingkungan Hidup juga sudah bekerja sama dengan koperasi. Jadi koperasi Gema Nadi Lestari. Jadi sampah-sampah itu setelah kita pilah yang anorganik diambil oleh koperasi yang kita ajak kerjasama. Mereka yang akan memilah. Mengelompokkan kemudian sesuai dengan harapan daripada APSI itu sendiri, sehingga itu hasilnya menjadi manfaat lebih. Jadi sebagai bonusnya. Iya, itu. Berarti dari sampah-sampah yang dulu kita hanya buang aja, sekarang banyak manfaatnya gitu ya Pak. Betul. Banyak sekali pokoknya manfaatnya. Di desa juga begitu. Jadi bisa jadi sebagai bonus dari pengelolaan sampah itu. Jadi bukan sampah menjadi uang, tidak. Jadi bonusnya adalah bisa bekerja sama dengan bank-bank sampah yang ada di desa. Jika di desa tidak ada bank sampah, kita akan bantu turunkan APSI untuk membantu mencarikan solusinya. Jadi begitu. Jadi gimana tuh Pak sistemnya dari bank sampah yang ada di desa-desa itu gimana? Kita menyetorkan tuh sampah-sampah. Sampah-sampah itu dikumpulkan yang bisa didaur ulang gitu. Betul. Jadi sampah itu dikumpulkan oleh desa, kemudian dijual di bank sampah itu. Biasanya itu ada di BUMDes-nya. Jadi BUMDes mengelola itu. Jadi kita serahkan kepada itu. Sama dengan yang organik itu kan bisa dijadikan pupuk. Nah, kalau itu mau dipakai untuk pupuk di desa, minimal di kantor kepala desa itu sendiri, sehingga tidak membeli pupuk. Itu kan menjadi nilai lebih dari pengolahan sampah itu sendiri. Merubah mindset masyarakat itu yang tadinya sampah hanya sesuatu yang dibuang gitu, tapi sekarang merubah mindset warga dari sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, agak susah Pak. Betul. Jadi itulah masalah kita bersama-sama. Sehingga pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 47 2019 itu sendiri. Kita menindaklanjuti dengan surat edaran Bupati pada tahun 2019, kemudian terakhir 2022. Ini kita juga turunkan edaran Bapak Bupati ke desa-desa melalui Bapak Camat, sehingga penanganan masalah sampah menjadi penanganan kita bersama-sama, dengan harapan desa dan kota bersih dari sampah. Oke. Terkait dengan SDM nih Pak, masalah sampah kan udah banyak sekali, terus juga ada TOS, ada TOS desa. Kalau terkait SDM-nya seperti apa? Agak susah nggak Pak untuk mengelola itu? Inilah sekali lagi, jadi komitmen kita, terutama di pimpinan. Jadi kalau pimpinan sudah mempunyai komitmen, maka jajarannya di sana pasti akan ikut pimpinan. Jadi dengan demikian, komitmen untuk menangani sampah seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan tulus ikhlas, sepenuh hati, sepenuh jiwa, totalitas untuk menangani sampah itu. Biasanya inilah yang menjadi masalah. Jadi di awal-awal, jadi TPS 3R kita di desa di awal-awal betul
ya menggebu-gebu setelah beberapa tahun berikutnya. Jadi jangan sampai kendur. Jadi tugas saya mengingatkan teman-teman yang ada di desa, mengingatkan teman-teman pemilah, mengingatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung untuk bersama-sama mari kita bangkitkan lagi. Jadi proses disiplin memilah sampah, disiplin membawa sampah keluar, disiplin waktu terutama. Jadi waktu membuang sampah, membawa sampah itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau itu waktunya dibuang pada saat sampah sudah diangkut baru dibawa keluar, nah ini akan diurai oleh binatang-binatang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tampilan kota kita, tampilan wajah desa kita akan menjadi tidak indah. Kuncinya itu ya pendengar Serinadi, konsisten dan disiplin, itu aja yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung pada warganya, baik itu di perkotaan atau di perdesaan, tentang pengelolaan sampah. Disiplin waktu untuk pembuangan sampah. Saya ada satu kutipan artikel nih Pak tentang desa di Kelungkung yang sudah mengelola sampah sendiri. Saya kutip dari Radar Bali, pada tahun 2020 hampir setengah desa di Kelungkung sudah mengelola sampah sendiri. Nah, gimana perkembangannya hingga tahun 2022 ini? Apakah tetap konsisten gitu? Apa udah mencapai 100% atau mendekati? Baik Mbak Santi dan pendengar Radio Serinadi dimanapun berada. Jadi inilah saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada desa. Dan sekarang dari apa yang dikutip dulu 2020 sudah meningkat. Ya, jadi sudah meningkat. Untuk di Kabupaten Kelungkung yang sudah mendapat layanan TOS, itu baik TOS desa maupun TOS center, itu sudah 39 desa. 30. Iya, masih ada desa kelurahan, masih ada 20 yang belum. 20 ini kita sudah dorong. Bahkan rencananya 2022 ini sudah kita dapatkan beberapa bantuan dari kementerian dan dari Bappenas juga, dari Kementerian Bappenas. Moga jadi 2023 100% TOS desa sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Kelungkung bisa tercapai. Tentu ini harus diimbangi dengan komitmen masyarakat juga, kesadaran masyarakat, biar 2023 ya Pak ya, Iya. 100% bisa TOS desa gitu loh pendengar Serinadi. Diharapkan nanti ya. Kita akan jeda dulu Bapak istirahat dulu setelah satu lagi. Kita kembali ke dialog interaktif kita pada hari ini tentang penanganan sampah yang ada di Kelungkung pendengar Serinadi FM Bali. Sudahkah membaik? Sepertinya sudah bisa dijawab dari rangkaian obrolan kita dari jam 10 tadi gitu ya pendengar Serinadi FM Bali, bahwa di Kelungkung sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dengan keberadaan TOS center kita di Karangdadi, dan juga ada TOS di desa-desa yang sudah dimaksimalkan untuk difungsikan gitu ya pendengar Serinadi. Dan masyarakat juga sudah konsisten dan sudah disiplin tentang pengolahan sampah. Bisa dilakukan mandiri di rumah untuk sampah organiknya. Nah, organik bisa disetorkan gitu ke desa atau di bank daus yang ada di desa-desa pendengar Serinadi FM Bali. Banyak ya ternyata hal-hal yang sudah dilakukan untuk pengolahan sampah di Kelungkung. Nah, sekarang kita mau bayangin nih pendengar Serinadi, kalau untuk TPA Sente itu sudah berapa tahun ya Pak ya? 2000 Sudah cukup lama. Dan itu sudah overload sekali. Sudah overload Iya. sekali. Coba kita bayangkan jika pengolahan atau upaya TOS center ini Tidak ada. Apa yang akan terjadi Pak? Iya, rasanya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Jadi karena kalau sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dampaknya cukup luas. Ya, bahkan tidak hanya kepada kita manusia, tetapi kepada semua imbasnya. Ekosistem. Ya, jadi dengan demikian harapan saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, marilah kita bersama-sama untuk menangani sampah, mengelola sampah dengan baik dan benar. Jadi karena dampaknya yang pertama dari dampak kesehatan. Jadi itu sangat mengganggu sekali. Jadi dari kesehatan, baik itu dari sampah organik maupun anorganik, itu sangat berbahaya untuk kesehatan kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian dari segi estetis lingkungan, jadi tidak akan baik kelihatannya
Jadi itu bahayanya juga luar biasa. Apalagi Bali yang terkenal dengan pariwisata, Iya, benar. yang di Nusa Penida, jika sampahnya tidak dikelola dengan baik, maka pariwisata akan menjadi masalah. Jadi dengan adanya pariwisata juga sampah tambah masalah. Tambah masalah, Jadi ya. perlu kita tangani bersama-sama dengan komitmen yang kuat. Jadi Iya, itu. benar. Nah kemudian dari segi biota, jadi kalau sampah-sampah anorganiknya, terutama plastik, itu kita tidak kelola dengan baik, yang sampah-sampah itu sulit sekali diuraikan, Iya, maka dia akan mengganggu jadi ekosistem yang ada. Jadi kalau kita bawa ke sungai, dia akan mengganggu, akan menutupi sungai. Kemudian kalau dia lewat ke laut, dia akan mengganggu biota-biota laut yang lainnya, yang kiranya sampai kepada proses matinya hewan laut itu sendiri. Jadi dengan demikian, mari kita bersama-sama menangani sampah dengan ya sungguh-sungguh. Jadi dengan sungguh-sungguh, jangan menganggap bahwa urusan sampah adalah urusan pemerintah. Pemerintah, iya benar Tidak. sekali. Jadi urusan sampah adalah urusan kita bersama-sama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kelungkung nomor 7 2014. Oke, berarti memang urusan sampah adalah urusan kita bersama. Pendengar Serinadi, sekarang waktunya kita sadar lah ya bahwa sangat penting untuk mengolah sampah dari diri sendiri dulu, dari keluarga dulu, di rumah tangga dulu diolah gitu ya, pendengar Serinadi FM Bali. Karena dampaknya akan sangat besar sekali jika kita abai gitu, jika kita tidak disiplin dan tidak komitmen untuk penanganan sampah. Oke. Kita dari tadi sudah ngobrol tentang bagaimana juga tingkat disiplinnya masyarakat, bagaimana juga sejauh mana TOS desa gitu ya, pendengar Serinadi FM Bali. Di tahun 2020 sudah hampir setengah desa di Kelungkung. Sekarang targetnya akan semoga aja sudah tercapai di tahun 2023 100% TOS desa gitu, pendengar Serinadi. Tentang fun fact gitu ya, TOS yang ada di Kelungkung, kayaknya kita patut berbangga nih Pak ya, bahwa masalah sampah nih sudah mulai kita bisa tangani dari awalnya. Banyak penolakan di mana-mana, banyak banget hal pro dan kontra di mana-mana bahwa aduh kayaknya nggak bisa deh nih dengan ditangani seperti ini, paling cuman wacana aja. Ternyata sampai sekarang TOS ini sudah bisa banyak sekali memberikan manfaat juga kepada masyarakat yang ada di Kelungkung, terutama pendengar Serinadi. Bahkan kita bisa sangat-sangat bangga dengan satu program yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung ini ya, pendengar Serinadi. Prestasi-prestasi yang sudah diraih tadi sudah disebutkan ya Pak. Iya. Masuk top 40, Iya. top 40 program Tahun 2018. 2018. Terus juga top inovasi kelompok khusus pelayanan publik 2021 juga ya Pak ya. Di 15 besar. 15 besar. Keren banget. Dan ini apa sih artinya gitu ya? Pasti yang bertanya-tanya, cuman masuk gitu doang. Apa sih Pak artinya Pak? Manfaatnya gitu. Baik, terima kasih. Jika inovasi ini kita bisa masuk di top 15, top 40, bahkan di 2022 ini kita akan ikut coba lagi untuk benahi kekurangan-kekurangan kita, menyempurnakan apa yang kurang. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Kabupaten Kelungkung kita bisa masuk di yang terbaik. Jadi itu tentu manfaatnya ada. Yang pertama, kita dimotivasi dengan adanya lomba ini, kita dimotivasi mengevaluasi lagi kekurangan-kekurangan kita untuk menyempurnakan inovasi yang ada. Yang kedua, jadi jika itu nanti kita pakai untuk pengusulan, jadi pengusulan dana-dana ke pusat, jadi sudah tentu ini salah satu yang bisa kita lampirkan sebagai dukungan penguatan untuk permohonan dana ke pusat. Yang ketiga, jadi pemerintah Kabupaten Kelungkung, masyarakat Kabupaten Kelungkung hendaknya sudah berbangga. Kelungkung banyak sekali dikunjungi oleh dari masyarakat, pribadi, pemerintah kabupaten, kemudian hingga ke Pak Menteri pun sudah pernah datang ke Kelungkung, khususnya melihat TOS itu sendiri. Dan sekarang banyak yang direplikasi untuk desa-desa. Karena kalau kita punya uang sih nggak masalah penanganan sampahnya. Tetapi karena dengan APBD yang kecil, kita bisa mengelola sampah dengan baik.
ya luar biasa. Apalagi dengan hasil sampingan itu berupa pupuk, Ya, kita bisa sumbangkan kepada masyarakat. Ya, kalau masyarakat membeli pupuk itu berapa sih? Oh iya benar. Kan begitu? Iya. Jadi kalau kantor-kantor itu membeli pupuk berapa sih? Bisa dihitung. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola sampah itu sendiri, maka tidak terlalu besarlah. Secara umum nasional pengelolaan sampah biayanya masih sangat kecil. Iya benar. Itu Iya benar ya. belum sampai kepada 1% dari APBN. Dari APBN. Iya, jadi masih sangat kecil. Tapi iya, sampah kita bisa tangani. Ya rasanya sangat bersyukur lah. Sangat bersyukur ya. Tos Center juga diupayakan jadi learning center ya Pak ya. Iya. Keren banget lah Iya. ini. Dikunjungi oleh wali kota Probolinggo. Jadi wah. Bapak Menteri Bappenas juga. Dari Bank Jermani juga kalau nggak salah Pak. Iya, sudah datang ke sana. Mudah-mudahan proposal kita bisa masuk. Jadi untuk penyempurnaan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi ada 3, yaitu masalah lingkungan, limbah, kemudian dan udara. Jadi dalam bentuk proses green, ya itu. Go green. Iya, go green itu sendiri. Iya, saya sempat baca artikel nih Pak. Kalau misalnya Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Soeharto Manoarfa, Bapak, ya. Ini dia juga mengatakan kalau ke Bali, ke Kelungkung gitu ya. Kalau ke Bali, jangan lupa berkunjung ke Kelungkung, ke Tos Center. Iya. Gitu katanya. Sampai seperti itu Bapak Menteri dia mengatakan. Sudah 3 kali berkunjung katanya Pak di tempat. Iya betul, dari mulai kecil kita. Kebetulan saya ikut mendampingi beliau di IPL Telepang. Itu baru masih yang namanya proses piemisasi. Jadi beliau juga sudah, karena kita sudah memulai dari kecil untuk energi baru terbarukan. Jadi Kelungkung sudah mulai 2017. Kemudian berikutnya 2018 kita bisa lomba. Beliau datang lagi melihat bagaimana energi baru terbarukan di Kelungkung dikelola dengan TOS-nya itu sendiri. Dan terakhir setelah TOS Center itu ada, beliau menyempatkan diri berusaha biar bisa hadir dari Pak Menteri itu sendiri melihat langsung, tidak hanya di video-video, tetapi melihat langsung. Mantau langsung. Saya pengen lihat ini bener nggak ada gitu. Betul. Tetapi itu tantangan buat saya. Selaku kepala dinas harus mampu memperbaiki, mengembangkan terus, bahkan melanjutkan itu. Nah inilah tanggung jawab saya, tantangan buat saya. Jadi ini sebagai suatu ujian. Ya, semakin banyak yang datang, semakin harus kita perbaiki. Benar. Nanti kita datang ke tempat yang lain, kita juga akan minta penyempurnaan untuk TOS Center kita. Siap. Keren banget ya pendengar Serina di FM Bali. Aduh, bahagia sekali. Kayaknya ini warga Kelungkung bangga banget lah punya ini gitu. Pengolahan sampah bisa bikin bangga kayak gini. Iya. Ini ada yang bertanya nih Pak tentang kalau misalnya ada LSM yang ingin mengembangkan TOS seperti ini, apakah boleh? Jadi kita lihat. Jadi kita terbuka kepada siapapun, terbuka asal itu saling menguntungkan dalam bentuk mutualisme, kemudian tidak merugikan yang lain. Itu yang terpenting adalah berkelanjutan. Iya, jadi kita monggo. Jadi kalau ada teman-teman yang dari Kelungkung, ayo kita bersama-sama. Jadi yang dari Bali untuk bersama-sama, mari kita laksanakan bersama-sama pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Siap, sudah terjawab ya pendengar Serina di FM Bali. Kalau misalnya banyak sekali berarti Pak yang tertarik ingin belajar ke Kelungkung untuk cara pengolahan sampah. Wah, yang itu sudah hampir 160-an yang sudah datang ke TOS Center. Jadi itu, dan kita tidak hanya kepada teman-teman yang ingin lagi, kan kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa dinas instansi. Jadi baik itu Koperasi Serinadi itu sendiri, jadi sudah ada kerjasama. Jadi kita terus melakukan kerjasama. Kemudian dengan Indonesia Power. Kemudian BPD Bali,
kemudian ada BRI, kemudian ada beberapa lagi. Banyak. Jadi banyak sekali yang sudah bekerja sama dengan TOS Center melalui pemerintah Kabupaten Kelungkung. Oke, PKK juga dilibatkan ya Pak ya? PKK apalagi? Jadi PKK sudah melakukan demplot di sana, menanam hatinya PKK. Hatinya PKK. Hatinya PKK disuburkan oleh pupuk yang ada di Yang TOS ada di Center. TOS Center. Jadi hatinya PKK subur karena TOS Center ya? TOS Center Pupuk juga TOS Center. itu. Udah juga menghasilkan padi gitu ya Pak Iya, ya? itu Beras yang demplot sudah- itu kita kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk menguji coba. Jadi dalam bentuk apa namanya itu grand design mereka. Jadi sudah dilakukan bahwa pupuk yang ada di TOS Center itu layak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pupuk yang lain. Oke. Itu. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang lainnya. Jadi seperti perguruan tinggi. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan Universitas Warmadewa. Mereka melakukan kerjasama dalam hal pengujian pupuk itu sendiri. Oke. Jadi layak untuk. Nah, tetapi karena kita tidak mengurus izin tentang pupuk itu, ini namanya baru bahan perbaikan struktur tanah. Oke, baik. Gitu. Berarti itu PR juga ya Pak ya? Iya. Izinnya itu ya Pak ya? Jadi karena izin itu kita juga tidak berbisnis, jadi pemerintah Kabupaten Oke. Kelungkung, jadi bukan profit. juga. Maka Oke. tidak boleh. Silakanlah nanti teman-teman yang akan mau mengujikan itu. Nah ini ada yang bertanya Pak, kalau misalnya kita masyarakat biasa nih, Baik. mau minta pupuk ke situ boleh nggak Pak? Itu bisa-bisa saja, Oh, bisa-bisa asal saja. kepentingannya jelas. Oke. Dalam bentuk tanda kutip, biasanya kita layani dari pemerintah, Aha. kemudian kelompok pertanian, Oke. itu, kemudian kalau yang perorangan sampai sekarang sih belum ada. Oh belum ada. Jadi belum ada karena jadi volumenya kecil kan, masih banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Jika itu untuk kepentingan lebih banyak lagi kelompok misalnya. itu, ya kita pasti akan usahakan. Oh, Jadi tinggal- untuk sementara di Kelungkung sesuai dengan program Bapak Bupati Kelungkung untuk membuat kawasan sistem pertanian organik, kita juga sudah menyiapkan diri untuk menanggulangi pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok petani itu. Oke, siap. Berarti jika misalnya ada kelompok gitu yang ingin memanfaatkan pupuk yang ada di TOS Center, boleh diajukan dulu gitu ya Pak ya. Iya, iya. Siap kok menerima gitu kan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung sendiri. Oke, pendengar Serina di FM Bali. Waduh, kurang waktu nih. Kita masih banyak. Jadi iya, jadi itulah kalau kita simpulkan. Jadi Iya. bahaya yang diakibatkan oleh sampah itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya, jadi yang pertama adalah menghancurkan rantai makanan. Aha, Itu kalau iya itu benar. dibiarkan, Kalau terutama yang anorganik itu sendiri. Yang kedua, limbah yang beracun itu akan muncul. Banyak lagi lah. Jadi masyarakat sudah tahu dampaknya bagaimana nanti kalau sampah tidak dikelola dengan baik. Ayo kita sama-sama. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Kelungkung agar ikut bersama-sama bertanggung jawab tentang sampah ini. Jangan menganggap sampah ini merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Santi. Oke, terima kasih Bapak Ketuanya sudah ngobrol asik gitu ya sama kita di sini tentang permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Kelungkung. Sudah kamu baik jawabannya? Sudah dong, dari tahun dulu tahun berapa itu ya? Yang TPA Sente tahun berapa Pak? Lama ya, 2000, udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu gitu pendengar Serina di FM Bali. Lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah sangat-sangat baik. Tinggal komitmen dari masing-masing warga kita semua gitu ya pendengar Serinadi, tidak hanya pemerintah saja, tetapi komitmen dan konsistensi serta disiplin dari semua warga masyarakat, terutama kita yang di Kelungkung gitu pendengar Serinadi FM Bali. Semoga dialog interaktif kita kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya, Dian Marsyanda, pamit undur diri dulu. Tetap berpikir positif bersama Serina di FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om. 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 Santi Santi